Bentang alam yang membentuk dua pulau ini dan tradisi masyarakat yang begitu kental jadi potensi besar pariwisata di Bumi Berazam. Inilah Kundur dan Buru. Pulau Kundur, bagian wilayah Kabupaten Karimun, terletak sekitar 80 km sebelah barat daya Singapura dan 76 km dari Batam. Oke, saya baru saja sampai di Pelabuhan Selat Belia di Pulau Kundur. Dengan luas sekitar 795 km persegi, pulau ini menjadi rumah bagi lebih dari 90.000 jiwa. Menyebar di Kecamatan Kundur, Kundur Barat, dan Kundur Utara. Ada beberapa akses yang bisa dilalui untuk menuju Kundur dari Tanjung Balai Karimun. Selain melalui Selat Belat, rute juga bisa menuju Tanjung Batu. Pulau ini dikenal dengan lanskap berupa perbukitan dan dataran bergelombang, serta hutan kelapa yang luas. Oke, sekarang saya ada di Pantai Teluk Dalam di Pulau Kundur. Meski terletak dekat dengan pusat-pusat ekonomi besar seperti Batam dan Singapura, Kundur masih mempertahankan suasana bersahaja dan alami. Oke, sekarang saya sudah berada di Pantai Mukalimus di Kecamatan Kundur Barat di Pulau Kundur. Kundur adalah destinasi menarik bagi para penikmat keindahan alam tropis dan budaya Melayu yang kental. Nah, sekarang saya sudah sampai di Pantai Lubuk di Pulau Kundur. Tahu nggak, daratan yang kita lihat di sebelah sana itu merupakan Sumatera. Karimun Molek, enjoy Karimun! Pantai di sini pasirnya memang putih seperti ini ya Pak? Ya, alhamdulillah memang pantainya putih, bersih. Untuk potensi yang ada di Desa Lubuk ini wisata apa tuh Pak yang bisa dikembangkan? Ya, alhamdulillah kita mulai mengembangkan untuk permainan-permainan yang sekarang kita sudah memiliki ATP ya, 3 yang iya, Pak. ATP 3 dan nanti insya Allah kita akan mempersiapkan permainan-permainan
yang bisa dinikmati oleh dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, ya, yang bisa tentunya menarik minat para pengunjung untuk datang ke pantai kita ini. Pak, di sini namanya Pulau Kundur, itu kenapa bisa disebut Pulau Kundur, Pak? Iya, Pulau Kundur itu dulu kayaknya dari di sini banyak buah kundur itu ya. Oh, buah kundur. Iya. Pak, kalau kita lihat di sana itu daratan apa ya, Pak? Itu Kecamatan Kuala Kampar. Ya, Kecamatan Kuala Kampar itu adalah perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Ikan yang khas di lautan di sini itu apa ya, Pak? Oh, kalau sini banyak, ya, dari yang kecil ada ikan pias namanya, ikan lome, banyak lah. Tapi ada salah satu ikan namanya ikan tawar, ya, namanya ikan tawar. Ini harganya pun sangat lumayan. Berapa, Kalau dulu harganya yang 4 kilo itu bisa 16 juta, ya. Kalau yang 5 kilo bisa mencapai 23 juta. Itu susah nggak dapat ya, Pak? Itu memang agak susah lah ya, tapi masih ada, masih sering juga masyarakat kita yang dapat. Cuma sekarang harganya mungkin agak menurun ya, tidak segitu. Ikan tawar tadi itu apa yang membuatnya jadi mahal gitu, Pak? Ya, dia yang membuat mahal itu isi dalamnya, namanya lumpe ya. Lumpe. Lumpe namanya, seperti gelembungan itu. Nah itulah, kalau besar ikannya berarti lumpenya besar, maka harganya mahal ya. Kalau kecil tentu lumpenya kecil, harganya juga nggak begitu mahal. Oh, itu biasanya diapain, Pak, ikannya? Kalau ikannya ya biasa dimakan, cuman lumpenya jadi ambil. Kalau saya kurang tahu ya untuk apa lumpenya. Nah, cuma memang harganya sangat luar biasa. Cuman lumpe itu yang bikin mahalnya ya, Pak? Ya, lumpenya itu. Ready? Go! Wah, keren! Enjoy Karimun! Pak, yang soal bela kegiatan kampung itu dilakukan di sini tiap tahun gitu ya, Pak? Ya, itu bela kampung. Kalau bela kampung tuh, kalau artinya orang Melayu bilang jaga kampung. Ya, jaga kampung tuh setiap tahun kita lakukan di sini, di pantai ini. Ya, kita sama-sama datang ke pantai, kita sama-sama berdoa, ya, minta diberikan keselamatan untuk kita semua dan untuk kampung kita yang jelas. Ya, nanti kita sama-sama berdoa, tentunya dengan bersama-sama orang yang dituakan. Ya, ada seorang yang dituakan, nanti kita sama-sama berdoa. Setelah doa baru kita makan bersama. Ya, makan bersama itu yang wajib, yang harus ada itu adalah namanya pulut ya. Pulut itu, pulut itulah yang harus ada. Kalau lauknya terserah, boleh telur, boleh sarden. Itu yang wajib ya, Pak? Yang wajib lah, yang harus diadakan pulut. Memang sebelum makan itu adalah kita nabur-nabur bertih-bertih katanya untuk sekedar persyaratan lah. Nah, sekarang saya ada di Agora di Tanjung Batu. Biasanya tempat ini menjadi pilihan muda-mudi untuk nongkrong. Tanjung Batu, kota tua kecil yang menjadi pusat ekonomi warga Pulau Kundur, juga menyimpan eksotisme modern khas anak muda.
menyusuri pagi di kota tua Tanjung Batu di ujung Pulau Kundur ini seperti kembali ke masa silam. Tanjung Batu, nama wilayah yang diambil dari hamparan batu-batu yang berdiri kokoh di tanjung ini. Konon, batu-batu tersebut jadi penanda bagi para pelaut yang mendekati pulau ini. Tanjung Batu bukan hanya dikenal karena sejarahnya yang kaya, tapi juga sebagai pusat kehidupan masyarakat Kundur dengan beragam budaya dan tradisi yang hidup berdampingan. Oke, sekarang pagi-pagi saya sudah ada di Pelabuhan Tanjung Batu menuju ke Pulau Buruh. Desa Tanjung Hutan di wilayah Pulau Buruh. Sepanjang perjalanan di sini, suasana perkampungan yang jauh dari kebisingan langsung terasa. Oke, sekarang saya sudah sampai di Desa Wisata Air Panas Tanjung Hutan. Sumber air panas di sini muncul langsung dari dalam tanah dan kabarnya sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Panas. Oh, ternyata airnya ini asin. Sumber air panas yang ada di depan saya ini merupakan sumber air panas tertua yang ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sumber-sumber air panas di sini berada dekat sekali dengan batas pantai, melintasi sisi-sisi hutan di kawasan Desa Kandis di Pulau Buruh. Nah, ini dia sumber air panas lain yang ditemukan oleh masyarakat beberapa tahun yang lalu. Selain di sini, ada sumber air panas lainnya yang ada di sana. Yuk kita lihat. Nah, di sini sumber air panas lainnya yang sudah ditata oleh masyarakat. Dan kabarnya masih ada beberapa titik sumber air panas lainnya yang ada di sekitaran hutan ini. Pak, tadi saya sempat icipin air panas yang ada di sini tuh rasanya asin. Itu ada penjelasannya nggak, Pak? Kalau masalah air asin ini, air panas ini, kalau daripada orang zaman dulu lah kan, memang air ini memang udah asin untuk kolam air panas. Tapi mungkin berhubungan boleh jadi dekat dengan pantai kan, sumber dia kan.
Emang jaraknya berapa tuh Pak dari sini ke Kalau pantai? dari sini ke pantai lebih kurang 100 meter lah. Untuk total keseluruhan yang ada di sini kolamnya ada berapa tuh Pak? Kalau kolam yang kita nampak sekarang ini, pertama kolam renang 2. Untuk yang dah ketemunya tadi ada 3 yang ketemu. Pak, lokasi ini sudah berapa lama dijadikan wisata? Kalau dijadikan wisata sejak tahun 2000-an dah jadi wisata. Cuman baru dikembangkan itu sejak tahun 2015 lah. Sebelum diserahkan ke desa itu masih aset perwisata. Sejak 2023 itu baru diserahkan ke desa. Untuk fasilitas yang ada di sini apa aja tuh Pak? Kalau fasilitas sekarang baru ada kolam renang, tempat bermain anak-anak, itu aja yang baru ada saat ini. Tapi kita sudah ada perencanaan untuk dikembangkan. Untuk perencanaan ke depan itu ada tambahan seperti mangrove, itu sudah ada mangrove. perencanaan. Biasanya kan kalau kita coba air panas, sumber air panas yang lain ada aroma belerangnya. Kok di sini tuh nggak ada, itu kenapa tuh Pak? Ya, karena gini, yang pertama tuh sumber air panas ini kan berdasarkan dari panas bumi, geotermal. Sama juga kondisi air panas di sini itu bukan berasal dari gunung api yang aktif, tapi berasal dari gesekan lempeng bumi, geotermal. Dan juga sekitar dalam 300 meter dari sini itu udah kondisinya tepi laut. Jadi makanya di sini tuh kondisi air panasnya asin. Asin, ya. Pak, ini mau dibawa kemana Pak? Ini pedagang ambil bawa ke balai. Oh, berarti langsung dijemput di sini ya? Iya. Oh, oke Pak. Bisa ke tempat lagi. Oh, ini berapa total ini Pak? Ini Heeh. 50-an 50-an, gerobak. satu gerobak ya. Oh, berat juga ya. Seger banget. Nah ini dia kelapa pandan. Sesuai namanya, aromanya tuh tercium aroma pandan. Lebih enak loh rasanya. Ini lebih seger dan ukurannya lebih kecil daripada kelapa pada umumnya. Oke, sekarang saya sudah sampai di Pulau Buruh. Kita akan mengeksplorasi pulau ini. Katanya di sini ada masjid tertua di Karimun. Nah, di Pulau Buruh ini terdapat beberapa objek wisata. Di antaranya ada Masjid Raja Haji Abdu Gani, Pantai Tanjung Ambat, Makam Mayang Seraga, Makam Badang Perkasa, Klenteng Tua, Perigi Batu Sumur Pak Badang, dan Makam Ujung Gersik.
Pada pertama ditemukan Raja Penasik yang datang berburu di abad 11 sehingga pulau ini diberinya nama Pulau Buru. Ada lagi satu jejak sejarah yang bisa dikunjungi, Makam Badang Perkasa. Badang atau Datok Si Badang adalah sosok legenda dari tanah Melayu yang hidup di abad ke-13. Konon, ia sakti mandraguna. Badang meninggal dan dimakamkan di wilayah ini. Hikayat Datok Si Badang, Alkisah sebuah legenda, seorang pemuda memasang luka, mencari ikan di tepi telaga, nasib sial selalu menimpa. Ikan di luka menjadi mangsa, tak tahu siapa punya angkara. Badang mengintai si angkara murka, ternyata jin makhluk durjana. Badang yang lugu datang menerpa, makhluk durjana langsung menyerah. Disyaratkan dengan air ludah, Badang menjadi kuat lagi perkasa. Nama si Badang jadi terbilang gagah perkasa tiada kepalang. Terkenal sampai ke negeri seberang, karena sakti nama terjulang. Itu dia hikayat Datok Si Badang. Ini merupakan makamnya. Mayoritas penduduk Pulau Buru adalah Melayu yang beragama Islam. Islam pertama kali mulai menyebar di wilayah ini pada sekitar abad 15 oleh seorang ulama asal Yaman, Sayyid Umar bin Said Salim Al-Attas. Makamnya bisa dikunjungi di Desa Ujung Gresik, Pulau Buru. Saat ini saya berada di makam Said Umar bin Said Salim Al-Attas. Beliau ini diyakini sebagai ulama penyebar agama Islam pertama di Pulau Buru. Oke, sekarang saya berada di Perigi Tua atau sumur sejarah. Hingga saat ini, perigi masih digunakan oleh warga sebagai sumber air bersih. Meskipun Perigi Tua ini dekat dengan laut, tetapi rasanya tawar dan menyegarkan. Pak, semisal di musim kemarau, Perigi Tua ini pernah kering tak, Pak? Nggak pernah kering, cuma surut aja. Kalau dia agak surut, orang nunggu sebentar, isi lagi kan. Oh, sebentar aja ada terisi lagi airnya, Pak? Iya. Nah, sekarang saya sudah ada di Pantai Tanjung Ambat, Pulau Buru. Pantai Tanjung Ambat ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dan hamparannya pasir putih. Pulau Buru, tanah Melayu. Walau begitu, keberagaman budaya juga terasa di sini. Nah, selain masjid tua, di Pulau Buru ini juga ada kelenteng tua. Posisinya persis menghadap ke laut. Laut adalah urat nadi kehidupan masyarakat di sini. Perannya penting menghubungkan kehidupan sosial dan ekonomi warganya. Nah, Pantai Tanjung Ambat ini ada yang menarik loh, karena tahun ini sedang digelar Festival Sampan Layar. Pesertanya cukup ramai, tak hanya dari Kabupaten Karimun, bahkan Batam juga mengikuti festival ini.
Alhamdulillah di Pulau Buru ini tidak kalah indahnya pariwisata, baik itu pantai maupun ada wisata religi, wisata sejarah. Di Pulau Buru ini hampir komplit. Mulai dari Tanjung Ambat sendiri, pantainya sungguh indah. Silakan datang dan nikmati indahnya pantai Tanjung Ambat. Kegiatan di sini juga fasilitasnya alhamdulillah. Fasilitasnya ada juga homestay untuk dapat yang berminat nantinya bermalam di Pulau Buru, menikmati buru. Selain suasana pantai ada juga yang sejarah Makam Badang, lalu ada juga kelenteng tua, masjid tua, ada di seberang, di pulau seberang ada sumber air panas di Tanjung Hutan. Ada beberapa memang destinasi wisata yang perlu dikunjungi oleh masyarakat Karimun terutama, apalagi dari luar maupun dari mancanegara. Inilah Kundur dan Buru, dua wilayah di Kabupaten Karimun yang menyimpan keindahan alam, sejarah, dan tradisi budayanya yang kaya. Mari berwisata ke Karimun, Karimun Molek, enjoy Karimun.